Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana walimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Kita niki membaca ayat, akan membacakan tafsir surat Al-Mulk, surat 20 ayat juz 29 sampai akhir insyaallah, dimulai dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, kekuasaan, kerajaan. Ayat ini menunjukkan, itu termasuk isinya di antara kandungannya adalah memperlihatkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk, atau mendorong kita, memperingatkan kita, membangkitkan rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya menghindari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulki utawi iki surat Al-Mulk, utawi iki ay hadhihi iku suratul Mulk, surat Al-Mulk. Makkiyatun, iku bangsa Makkah. Wahia thalathuna ayatan, wahia utawi suratul Mulk iku thalathuna 30 apane ayatan. Suratul Mulk Makkiyah, ciri-ciri Makkiyah adalah tidak ada hubungan dengan hukum, tapi lebih kepada menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa nanti ada hukuman membangkitkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri surat Al-Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah tauhid, yang secara umum adalah tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Tabarakalladzi biyadil mulku. Tabaraka mundak barakahe sapa alladzi dzat biyadihi kang iku ing dalem kekuasaane, ing dalem tangane kekuasaane, alladzi al-mulku utawi keraton, utawi keraton kekuasaan. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci. Wa huwa hale utawi Gusti Allah ala kulli syai'in iku qadirun, iku kuwasa. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan beliau memberi makna mundak berkahe. Ini ada beberapa makna yang mundak berkahe. Ana sing darani ini tabaraka maha suci, mensucikan, tanazzahan sifatil muhdatsin, tanazzahan sifatil muhdatsin. Ini yang ditafsiri oleh Imam Suyuti. Ada yang punya makna tabarakanya, ini banyak kebaikannya. Berkah itu kan artinya kan banyak secara tidak langsung beri makna banyak kebaikannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diawali dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mampu.
alladzi kang alladzi zat kang khalaqa alladzi zat khalaqa kang nitahaken dan nyiptaaken sapa alladzi nyiptaaken al mauta ing mati ing pati wal hayata lan urip, yang menciptakan kematian dan hidup, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum supaya jajal sapa alladzikum ing sira kabeh, jajal ayyukum utawi endi-endi sira kabeh iku ahsanul luwih bagus apane amalan, apane amali perbuatane, apane amalan amali. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al azizu zat kang menang, al ghafuru kang ngapura. Aziz agung dan perkasa. Nah cara terjemahan sekarang maknanya perkasa, karena maknanya aziz itu agung dan tidak ada yang bisa membantah omongannya, yang semuanya kalah, yang lain dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan bahwa hidup dan mati ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Dan di sini ditegaskan Al-Azizul Ghafur, Gusti Allah nggak ada yang bisa menghalang-halangi apapun kehendaknya pasti terjadi. Tapi di sini juga memberi harapan kepada kita, walaupun kita diuji, tapi Allah mengedepankan maghfirah, mengedepankan pengampunan, artinya mudah sekali mengampuni. Wa huwal azizul ghafur, bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang tidak memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana Allah ngendika, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, di dosa-dosa di bawah yang di bawahnya memusyrikan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin, alladzi khalaqa kang wis nitahaken nyiptaaken sapa alladzi sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit, tibakon hale pangkat-pangkat, hale tumpo-tumpo, jalan hale apa jenis berlapis-lapis. Matara ora ningali sapa sira fi khalqir rahmani ing dalem uliye nitahaken ar-rahman. Niki beliau khalq bimakna nyiptakno, tapi bisa saja khalq yakni makhluk, ing dalam ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Khalq bimakna al-makhluk. Kalau beliau memberi makna apa? Dalam penciptaannya Allah. Ora ningali min tafawutin ing kacek kinacaan, ing kacek ya dimaksudnya tidak serasian, ada tafawut, yani cacat. Kamu gak akan melihat ciptaan di dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala apa jenenge niki cacat. Farji'il basara, mongko bali ya sapa, mongko balekaken sapa sira al basara ing pelingal. Hal tara ana toh ningali sapa sira, hal tara ana toh ningali sapa sira min futurin ing sentet, futur yakni pecah atau cacat. Asal futur maknanya napa fatirus samawati tafattara. Anjing Nabi apa tahajud sampai tafattara qadamahu, tafattara berarti pecah-pecah. Ini makna aslinya. Tapi maksudnya di sini adalah cacat.
ayo lihat lagi, periksa lagi, kamu lihat apakah ada cacat apa enggak. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Dan 7 langit lapis ini apakah kemudian alam mulk atau malakut? Sing jelas ada namanya alam malakut. Alam malakut yakni alam yang tidak bisa dilihat, yang kasat mata. Itulah yang ditempati Nabi Adam, kemudian ditempati nabi-nabi yang lain-lain. Nabi Musa ada di situ, ada Nabi Isa, ada Nabi macam-macam, ada bahkan di sana ada Asia dan seterusnya. Ini alam malakut yang tidak kelihatan. Enggak kamu diteropong atau diapakan ya enggak. Karena namanya ada alam malakut. Tapi di sini juga ada alam mulk. Alam mulk yakni alam yang kelihatan ini. Dan Allah dua-duanya memperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah melakukan diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam mulk maupun malakut semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang kita bisa melihatnya ya hanya alam mulk, alam yang kelihatan saja. Kemudian sab'at samawat tibaqah. Ini apakah alam mulk, alam malakut? Kalau malakut jelas ada. Karena di dalam hadis yang sahih di lapisan sekian ada nabi ini, lapisan yang kedua ada nabi ini, ketiga ada nabi ini, dan sampai langit ke-7 kemudian Sidratul Muntaha mulai dari mana, itu semuanya ada. Berarti artinya alam mulk jelas ada. Tapi alam malakut, kalau alam mulk yang kelihatan niki, kalau banyak ulama mengatakan juga alam mulk juga apa 7 lapis. Ini tidak kemudian ini menyatakan bahwa bumi itu datar kemudian dilapisi dengan 7, enggak. Hampir semua ulama muslimin kebanyakan itu mengatakan matahari ini, bumi ini bundar. Kebanyakan ulama muslimin itu mengatakan bumi ini bulat. Bahkan ada yang mengatakan ajma'u, bahkan ada sebagian bilang ajma'u, sepakat ulama muslimin bahwa bumi itu bulat. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang seperti itu, tidak menafikan. Tadi alam mulk, alam malakut jelas ada 7 lapisan. Dan alam mulk ini banyak ilmuwan muslimin yang mengatakan juga itu jenenge lapis 7. Atmosfer niku lapis 7, sebagaimana bumi itu lapisannya juga kalau dihitung itu lapis 7. Apa di atas sendiri sampai kemudian yang paling bawah sendiri yang ungkul, yang apa jenis ini, yang tengah sendiri jenis apa? Inti bumi, yang disebut inti bumi, yang berupa besi, sama apa? Yang isinya bumi, yang isinya besi, itu juga lapis 7. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawud. Kamu tidak akan bisa melihat dalam ciptaan Allah langit ini min tafawud secara umum, tapi karena sebelumnya tentang langit jelas, kalau langit kamu tidak akan menemukan cacat di sana, ada lubang atau apa cacat. Kalau ada lubang ozon itu akan dunia akan apa jenis niki alam niki akan memperbaiki diri sendiri, asal tidak dirusak lagi. Kok nanti ada bikin kerusakan rusak, tapi sebenarnya sistemnya ini akan memperbaiki diri sendiri. Kamu tidak akan melihat ciptaan itu. Kalau ada lubang gitu aja kita akan kena meteor, sering kena meteor itu. Nah,
Kalau lagi kalau sekarang ada apa jenis ini Qamar Sinai, ada satelit-satelit buatan itu, nah, itu sering jatuh. Ada ribuan itu, mungkin ratusan atau ribuan satelit yang dipasang oleh menungso di atas ini. Nah itu kalau berapa yang rusak itu? Itu kalau atmosfer kita tidak menjaga kita, kalau jatuh itu sudah kejatuhan terus itu. Untungnya ketika jatuh itu akan terbakar. Hanya sisa-sisa kecil saja yang ada kemungkinan jatuh. Jadi kemungkinan kena menungso di bawahnya ini sangat kecil. Makanya kamu nggak akan melihat jenis cacat di atas itu. Farji'il basara, coba lihat lagi, periksa kembali kalau ada. Apakah kamu akan melihat suatu cacat di sana? Nggak akan ada. Diulang lagi sama Allah, sumarji, tumuli balik no sapa sira. Ulangi lagi, kembalikan lagi al-basara ing peninggal penglihatan kamu, kembalikan penglihatan kamu, pandang lagi karat ini kelawan rong ambalan. 2 kali lagi, yang qalib mongko bali ilaika maring sira apa al-basaru apa peninggal khosian hale ino hale lemah wa huwa hale utawi basar iku hasirun iku remeng-remeng. Kemudian karoten di sini ulama ngendika bukan berarti hanya 2 kali. Dalam bahasa Arab seperti ini bukan berarti hanya sekali. Udah periksa berkali-kali kamu kalau nggak percaya. Periksalah berkali-kali. Walaupun bahasa ini karoten, tapi ulama ngendika di sini hanya bukan 2 kali. Kalau hanya sekali 2 kali mata tidak akan capek. Sampai kamu lihat ulangi berkali-kali, maka pandanganmu akan kembali kepada kamu dalam keadaan payah, kecapean. Tidak akan kamu temukan cacat di atas itu. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud langit di sini adalah sesuatu yang kelihatan, bukan alam malakut. Yang kedua niki menunjukkan bahwa sab'an tibaqa niki juga menunjukkan alam mulk, bukan alam malakut, alam yang kelihatan. Cuman kadang kita kan belum bisa menemukan 7 itu makna lebisan apa yang dimaksud. Kadang-kadang kita masih ini, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti Allah itu pencipta, bukan peneliti. Kalau peneliti bisa salah, gampang salah. Kalau pencipta nggak mungkin salah. Allah yang menciptakan alam ini, 7 langit ataupun itu yang dimaksud ini atau itu, tapi pasti benarnya. Jadi ketika kita itu kadang-kadang memang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ini, maka kamu bisa ragu kalau melihat ini saja. Mana sih ada 7 lapis? Mana ada 7 lapis? Sing jelas kamu tidak akan menemukan cacat. Tapi 7 lapisnya itu mana? Kalau disuruh melihat itu artinya kan sesuatu yang kelihatan. 7 lapisnya mana? Nah, sampai sekarang pun bumi walaupun sudah kelihatan 7 lapis, banyak yang bagian gambar itu 7 lapis. Itu aja masih banyak yang mengingkari sebenarnya bumi ini 7 lapis. Dan yang menggambar bukan orang Islam, orang-orang peneliti itu yang menggambar 7 lapis gambar bumi itu. Nah, memang setiap bahkan setiap, tapi banyak hal yang iblis atau orang-orang yang bikin meragukan kita itu masih ada celah saja. Tapi kalau kita mau meneliti semuanya, Gusti Allah ini kan kita melihat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala, terserah ke Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dalilnya itu terserah Allah, bukan kehendak kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat itu juga ada namanya ayat mutasyabihat. Ada yang muhkam, ada yang
mutasyabihat. Mutasyabihat tadi yang enggak jelas artinya untuk sebagai cobaan kepada kita. Tapi kita lihatlah ayat-ayat yang muhkam, maka kamu akan melihat keajaiban-keajaiban Al-Quran ketika kamu melihat ayat yang muhkam atau ayat-ayat yang sudah diungkapkan oleh ditemukan oleh para ulama apa maknanya. Ayat-ayat yang muhkam, kamu akan melihat di ayat-ayat muhkam itu kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melihat dalil-dalil bukti kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran, kita harus mengikuti alure Al-Quran, bukan kita mengikuti karepe sendiri. Kalau kita mengikuti diri sendiri, kadang kita tidak menemukan di sini nggak ada dalil Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu nggak ada dalil Al-Quran beneran di sini, kemudian kamu merasa bahwa Quran itu nggak benar rupanya, ya enggak. Tapi kita mengikuti alur Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan dalil Al-Quran. Dan Allah juga sudah mengendika bahwa ada ayat-ayat mutasyabih dan ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat yang maknanya itu masih belum jelas, mungkin bagi sebagian orang, mungkin kebanyakan orang, tapi pasti Rasulullah pasti tahu maknanya apa sebenarnya. Kita kembali lagi, lihatlah langit itu. Apakah kamu menemukan cacat di sana? Kamu gak akan menemukan, walaupun kamu teliti berulang-ulang sampai kecapean mata kamu, sampai mata kamu nanar, tetap kamu gak akan bisa menemukan cacat di ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad zayyana, lan yakti teman-teman maes-maesi ingsun. Dan benar-benar yakti, yakni benar-benar. Teman-teman ya berarti penegasan sekali lagi. Benar-benar kami hiasi as-samaa'a ing langit, as-samaa'a ing langit ad-dunya kang ngisor niki, langit dunia ini, bimasabiha kelawan pira-pira lampu. Wa ja'alna lan dadekaken ingsun ing masabih, didadekaken rujuman ing pira-pira balangan, ing pira-pira lemparan, ing pira-pira balangan lisyayatina kutu pira-pira syaitan. Wa atadna lan nyediakaken ingsun, nyapaken sapa ingsun lahum kanggo asyayatin, nyapaken adzabas sa'ir ing siksa-siksa neraka sa'ir, yang sa'ir yakni menyala-nyala. Kita hiasi dunia langit yang dekat ini dengan cahaya-cahaya, dan kami menjadikannya sebagai lemparan, sebagai pelempar-pelempar untuk syaitan yang sedang mencuri, yang kepingin mencuri dengar-dengar wahyu, yang ingin naik untuk mencari dengar-dengar. Wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk mereka yang mau mencuri-curi dengar, 'adzabas sa'ir, siksa yang menyakitkan. Ini nggone Al-Qur'an ini yang lain di ayat yang lain, famay yastami'il ana yajid lahu di dalam surat Jin, inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna kunna naq'udu maqa'ida minha maqa'ida lisama' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan dulu kami duduk di sebagian tempat langit itu, tempat-tempat untuk mendengarkan para malaikat ketika ada takdir turun, maka mereka saling ngomong, kok nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini. Jadi Allah ketika sudah
Takdirnya sudah dari dulu, kemudian diumumkan takdir tahun ini begini seperti ini, kemudian disampaikan kepada para malaikat. Nah, ketika mereka berbincang-bincang, ini setan kadang mencuri-curi dengar. Nah, kadang dengar, kemudian kemudian disampaikanlah kepada peramal-peramal. Maka peramal-peramal ya kadang benar. Kalau pas yang disampaikan adalah apa yang mereka dengar dari malaikat, dari jin, yang jin atau setan itu mendengar dari malaikat, maka pasti akan terjadi. Nah, kemudian ketika zaman Rasulullah SAW ini benar-benar ditutup sama sekali, gak bisa curi dengar. Di zaman Kanjeng Nabi. Makanya di surat jin, wa anna lamasna, sebelum ayat itu, wa anna lamasna sama afa wajadnaha muliat harasan syadidan wa juhuba. Kami lamasna, kami melihat langit, kami sentuh langit itu, kami paran langit itu, kami temukan sudah dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang sangat, yang kuat, dan ada api-api yang dilemparkan. Syuhuba. Ketika zaman wahyu turun, tidak ada orang yang naik kecuali pasti akan kena. Kalau sebelumnya dilempar kadang kena kadang enggak. Waktu zaman wahyu turun itu benar-benar kalau ada dengar pasti kenanya. Enggak mungkin membawa sesuatu dari malaikat. Itu pada zaman Kanjeng Nabi. Selama wahyu turun. Cuman setelahnya apakah kembali lagi? Ini yang nggak ada dalil yang menunjukkan apakah kembali apa enggak. Jadi kembali lagi seperti awal. Maksudnya iblis, setan, jin bisa mendengarkan lagi. Karena tujuan untuk menjaga itu adalah untuk menjaga wahyu. Tapi wahyu sudah selesai ketika dengar Rasulullah wafat. Sehingga itu apakah kembali lagi apa enggak? Nek zahiri ya iya. Buktinya peramal-peramal banyak yang tepat juga. Kadang tepat, kadang enggak. Tapi jangan percaya, karena kebenaran satu pasti akan dibarengi dengan 10 kebohongan. Walaupun tepat, tapi ingat bahwa kebenarannya satu, kebohongannya lebih daripada 10. Kamu kalau percaya seperti itu, akhirnya percaya semuanya, sudah kamu pasti akan disesatkan oleh dia. Ini untuk apa ngejar satu tapi kita bisa dibohong, kita juga bisa memilah mana yang bohong, mana yang benar. Walhasil ini seperti ini. Jadi makanya masabih di sini. Makanya kalau seperti itu, masabih di sini nggak mungkin adalah bintang-bintang yang ada yang di atas itu. Artinya masabih di sini adalah merupakan pelemparan, artinya yang masuk nih, nek kalau kita yang kelihatan, Allah mungkin dimaksud di atmosfer itu tujuannya adalah salah satunya adalah untuk tidak menafikan bahwa lah itu berjalan terus kok, kadang nanti nyampe lagi kelihatan lagi sampai kadang kemudian tembus ke atmosfer kita, maka akan meledak dan terbukti meledak terus. Jadi itu tidak menafikan ada sesuatu yang pas mungkin saja yang kita lihat itu pas dari malaikat, bukan yang benda yang akan melampau terus yang bisa diprediksi nanti akan datang nyampe sini. Tapi di sana ada pelemparan yang memang itu adalah melempar kepada jin-jin atau setan-setan yang berusaha mencuri dengar. Kalau yang dimaksud ini adalah yang yang kelihatan kan, pasti kan ada orang yang bisa memprediksi ini nanti nyampe sini yang bisa bisa diprediksi oleh pengamatan itu. Itu bukan, saya yakin kok bukan itu, tapi ada batu-batu yang lain, ada benda-benda yang lain yang memang mau melempar kepada jin yang tidak bisa diprediksi jalannya, yang itu akan mengenai kepada orang-orang kepada jin-jin yang mencuri-curi dengar. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, dan kami akan siapkan untuk mereka jin-jin yang setan-setan yang
apa namanya niki mencuri-curi dengar itu ada basair. Kadang tanya, ini ada yang sing tanya, setan jin itu sama jenisnya, artinya terbuat dari api, bagaimana bisa disiksa dengan api? Kita dari tanah, diberi tanah kira-kira mati apa enggak? Mati. Aslinya dari tanah, tapi dengan tanah juga kita bisa mati. Artinya ini juga aslinya dari dibikin dari api, tapi jenisnya api tidak seperti api lagi, sehingga ketika kena api juga bisa terbakar. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina lan iku kedue wong kang kafir, wong kang padha kafir. Walilladzina lan kedue wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina kafir bi rabbihim kelawan pangerane alladzina adzabu jahannam utawi siksa neraka jahannam wa bi'salan iku saala-alane apa almasiru panggonan bali utawi napa neraka jahannam lan saala-alane apa almasiru ngon bali. Dan juga orang-orang yang kafir dengan Tuhannya akan dibersamakan dengan setan-setan yang seperti itu. Orang-orang yang kafir mengkufuri Tuhannya, untuk mereka siksa neraka jahanam dan sebaik-baiknya tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu nik tatkala ini kurang ta'i siji kurang ta'i siji ya, kurang satu itu. Tatkala diuncalaken sapa alladzina kafaru mau fiha ing dalem jahannam sami'u mongko padha krungu sapa alladzina laha kedue jahannam syahiqan ing swara kang medeni. Syahik suara sebagai maknanya yakni taraddudus nafas fi sadri bi su'bah wa anak. Nah, ini nafas yang berat yang di dada, suara di dada nih. Niki jenenge apa syahik. Atau sing mana nih syahik disebut syahik juga suaranya himar itu juga disebut syahik. Kasautil himar ay sautan mungkaron kasautil himar. Au sautan syadidan mungkar, suara yang keras yang menakutkan. Ini kalau saya bayangkan kayak ketika kita kadang ada visualisasi dari kawah-kawah yang sangat panas itu ada suara kayak suara apa gitu yang menakutkan itu. Lalu pas divisualisasikan kadang-kadang ada. Apakah seperti itu? Allah alam, tapi yang jelas dibahasakan dengan bahasa syahiqan, suara yang menakutkan, ya. Suara kayak tarot tutu syahik, maknanya juga tarot tutun nafas napa fil sadr. Wahya hale utawi jahannam iku tafuru iku umub apa jahannam dengan iku apa jenenge niki umub. Takadu tamayyazu minal ghaith, takadu parak-parak apa jahannam iku tamayyazu iku pisah apa jahannam. Tamayyazu ini pisah ya di apa ini terputus-putus terpotong-potong minal ghaithi krana muring-muring. Hampir-hampir neraka niku mau terpecah-pecah karena kemarahan, karena marahnya, lantaran marahnya. Kullama ulqiya, saben-saben ing dalem saben-saben diuncalaken fiha ing dalem jahannam apa faujun apa golongan sa'alahum mongko takon
hum ing fauj, hum ing golongan mau takon sapa khazanatuha, sapa pira-pira kang jaga, pira-pira kang jaga jahanam. Takon ini, alam ya'tikum nadhirun, ana toh ora wis teka ing sira kabeh apa nadhirun, sapa wong sing meden-medeni. Setiap kali dimasukkan ke neraka sekelompok orang, maka penjaga-penjaga itu tanya kepada mereka, bukan tanya artinya nggak tahu, tapi tanya untuk menjadikan mereka niki napa menyesal. Bukankah sudah datang kepada kalian orang-orang yang memperingatkan? Kalau podo ucap sapa faujun, orang-orang podo ngucap sapa fauj, yakni kelompok orang tadi mengatakan, bala iya bener sudah datang kepada kami napa nadhir, kerja teman-teman wis teko ing ingsun ingsun kabeh ing kita apa nadhirun, sapa wong sing meden-medeni, ya benar sudah datang kepada kami orang yang memperingatkan bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan, dan kehidupan kalau tidak iman dengan Allah dan Rasulnya maka akan masuk neraka jahanam ini. Fakadzabna, datang nadhir, fakadzabna mongko ngorohaken sapa kita, sapa ingsun kabeh, sapa kita. Wa qulna lan padha ngucap sapa ingsun kabeh, ngucap ma nazzalallah, ora nurunaken sapa Allah Gusti Allah, ora nurunaken min syai'in ing suci-wiji, in antum ora ana utawi sira kabeh, ora ana iku illa fi dhalalin, kejaba ing dalam kesesatan kabirin kang besar, kang gede. Benar datang kepada kami orang yang peringatkan, kemudian kami membohongkan dia dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kalian ini benar-benar dalam kesesatan, kalian ini tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Dibodoni karo jin, dibodoni karo napa bisik-bisik, wah ini kena napa jenenge niki halusinasi. Orang-orang sekarang itu halusinasi. Pasti orang-orang sekarang kalau napa yang enggak iman akan mengatakan cerita, kalau memang dia mempercayai dengan cerita-cerita yang ada di dalam napa Rasulullah diberi wahyu, didatangi malaikat Jibril dan seterusnya, pasti mereka akan mengatakan itu hanya sekedar halusinasi. Nah, karena mereka sama dengan orang dahulu mengatakan apa? Majnun. Nah, orang sing gendeng, itu yang katakan orang-orang kafir. Sama persis apa yang dikatakan orang kafir sekarang, orang yang tidak beriman sekarang dengan orang-orang yang tidak beriman zaman dahulu. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan padha ngucap sapa fauj, orang gelombaran tadi akan berkata, law kunna, lamun wis ana ingsun kabeh iku nasma'u, iku krungu sapa ingsun kabeh, au naqilu utawa angen-angen ingsun kabeh, makunna mongko ora ana ingsun kabeh, ora ana iku fi ashabis sair, iku ing dalem pira-pira, ing dalem golongane, maksud seperti itu, ing dalem golongane pira-pira wong kang duweni neraka sair sing mulat-mulat. Dan mereka berkata, oh andai kata kita dulu, sering saya bukan kana ya kunu, kana itu artinya dulu, andai kata kita dulu mendengarkan atau kita mau berpikir, maka kita tidak akan masuk golongannya orang-orang yang mempunyai, yang masuk ke neraka yang apa jenenge niki, yang menjilat-jilat, yang mulat-mulat. Innalladzina, ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman, azab pasti dibarengi dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat masuk surga di Gusti Allah. Nah, karena dari awal menceritakan orang dari tadi menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan siksa. Nah, di sini kemudian menceritakan tentang orang-orang yang
mendapatkan rahmat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innalladzina sak temene wong akeh wong-wong yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina wedi rabbahum ing pangerani alladzina wedi bil ghaibi ing dalam samar iku lahum iku kedue alladzina maghfiratun utai pengapura utai pengapura wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gede. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan dan gaib, yang dengan di dalam gaib tidak tampak Allah mana, hanya sekedar dalil-dalil saja tanpa melihat secara langsung bil gaib. Ini orang-orang yang seperti ini mendapatkan maghfirah, pengampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menghitabi kepada orang-orang, berkata kepada orang-orang semuanya, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Terserah kalian, wa asirru lan ngrahasiakno sapa sira kabeh qawlakum ing pengucap ira kabeh awijharu utawa banterno sapa sira kabeh to terang-terangano sapa sira kabeh bi kelawan kaulikum innahu sak temene Allah iku alimun iku pirsa bidzatis sudur kelawan kang duweni pira-pira dodo. Kamu rahasiakan pendapat kamu, omongan kamu, keyakinan kamu, atau kamu ungkapkan, kamu perlihatkan dengan terang-terangan. Ingat, Allah innahu alimu bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di hati kalian, yang menguasai hati kalian, yang kalian periktikati. Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Bidzatis sudur ini menunjukkan bahwa apa jenis ini? Pemikiran itu tidak hanya di sini, tapi di dada. Makanya dulu Allah alam ini cerita ini benar apa enggak, ada yang mau ngoperasi otak, ini benar apa enggak Allah alam ya, menerima otak, kemudian dalam keadaan yang dioperasi itu dalam keadaan sadar, kemudian disentuh tempat-tempat yang memang itu menggerakkan saraf-saraf tangannya bergerak, ini gerak, di situ ada, ketika disentuh itu bergerak, walaupun orang tersebut disuruh tidak gerak tetap bergerak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kayak ya di pendapat ahli mereka ilmuwan, ini bukan pendapat kita ahli agama. Ini pendapatnya ilmuwan tentang saraf dan seterusnya. Jadi otak itu hanya kayak alat untuk menggerakkan apa jenenge niki badan niki. Sedangkan yang berpikir itu adalah apa? Yang ada di dada. Ada kali ahli agama itu apakah jantungnya itu sendiri atau mungkin roh atau sesuatu yang ada nempel di situ, yang itu yang berpikir. Ini yang jadi perdebatan antar ulama agama, Tapi alhasil pendapat Syafi'iyah mengatakan yang berpikir itu di dalam sini, entah itu jantungnya secara langsung atau sesuatu yang nempel di jantung. Allah alam. Habis ini jelas Al-Quran menunjukkan bahwa jantung itu berpikir. Fi qulubihim maradun, di hati mereka, di jantung mereka ada penyakitnya. Banyak ayat-ayat menunjukkan seperti ini. Lahum qulubun la yaqiluna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai jantung-jantung yang enggak mau bisa berpikir, memahami dengannya. Lahum qulubun, mereka punya jantung la yafqahuna, yang tidak mau mikir, tidak memahami dengan jantung tersebut. Ada jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa
napa niki jantung itu juga berpikir. Nah, kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang di hati kalian, tahu apa yang di dalam pemikiran kalian. Kamu ungkapkan atau enggak kamu ungkapkan, Allah tahu semuanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ana ta ora pirsa sapa man wong khalaqa kang nyiptakaken sapa man? Apakah Allah yang mencipta, sang pencipta itu tidak tahu? Ya pasti tahu lah. Wa huwa halaitu Gusti Allah iku al-latifu zat sing lembut, yang mudaneni. Lembut yakni mengetahui yang bisa masuk kemana-mana, yang bisa mengetahui semuanya, lembut apapun. Al-khabiru tur kang waspada, yang memang pakar dalam segala hal. Khabir. Apakah Gusti Allah yang maha lembut, yang maha mengetahui sekecil sesuatu sekecil apapun? Al-khabir. Apakah Allah tidak tahu? Pasti tahunya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa utai Allah iku alladzi zat ja'ala kang dadekaken sapa alladzi lakum didadekaken dadekaken kedue sira kabeh al arda ing bumi didadekaken dalulan ing gampang untuk diambah. Famshu moko mlaku sapa sira kabeh fi manakibi ing dalem pira-pira arah-arahe atau jalan-dalane al-ard. Wa kululan mangan sapa sira kabeh mir rizki saking rezekine Allah. Wa ilaihi lan iku marang Gusti Allah an-nusyur utawi gumelar, utawi kabangkitkan, utawi katangekno, akan digiring, dibangkitkan dan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kalian bumi niki napa mudah untuk dilalui, untuk dibuat jalan mana saja mudah. Maka kalian berjalanlah di jalan-jalannya, makan dari rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan ingat wa ilaihin nusyur, dan kalian akan dibangkitkan, dibawa, digiring kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal kalian. Aamintum ma fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum ana toh nyentosaaken sapa sira kabeh. Cara basa saiki aamintum ana toh ngrasa aman sapa sira kabeh man ing wong fis samaa'i kang tep ing dalem langit ayah sifa yento rupane yento ngeblesaken nenggelamkan sapa man fis sama bikum kelawan sira kabeh di ngeblesno al ardo ing bumi. Fa idza hiya tumataan utawi napa jenenge al ard iku tamuru, iku napa jenenge niki obah-obah, iku napa jenenge niki guncang-guncang. Yani tamur yakni napa guncang dengan sangat, guncangan yang sangat niki napa jenenge niki maur tamur. Fa idza hiya tamur iku napa jenenge niki horeg nek carane napa al ard. Tapi kalau kita melihat apa jenenge evakuasi apa likuifaksi, kalau kita melihat napa likuifaksi maka akan bergerak karena campur dengan air menjadi lumpur, kemudian mereka akan apa tenggelam semuanya amblas-amblasan. Apakah ini yang dimaksud? Apa yani tenggelaman itu caranya seperti ini? Tapi bukan berarti kita jangan menyangka bahwa orang yang ditenggelamkan semuanya orang yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti itu akan ada orang yang ditenggelamkan di Madinah atau di dekat Mekah atau di sekitar Mekah Madinah situ, yaitu pasukan yang mau menyerang ke Mekah, kemudian ditenggelamkan semuanya orang di situ. Kemudian Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, di situ kan ada orang-orang yang bukan termasuk mereka tenggelamkan. Nah, semuanya ditenggelamkan, nanti dibangkitkan sesuai dengan apa yang di hatinya.
Ketika Allah menenggelamkan, menyiksa orang-orang, itu pasti orang yang akan di situ akan kena semuanya, akan ikut ditenggelamkan semuanya, walaupun dia bukanlah orang yang, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa tenggelam di situ, karena Allah ini di dunia, tapi nanti di akhiratnya pasti orang-orang yang seperti ini akan mati syahid, termasuk orang yang mati data-data seperti ini, sebagaimana orang tenggelam juga mati syahid, tenggelam di ini dan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat, karena Allah maha adil. Nah, itu untuk di dunia saja. Di dunia orang soleh belum bisa tenggelam, dan dijanjikan oleh Allah dari Rasulullah SAW mengentika bahwa orang yang mati karena tenggelam justru mati syahid. Orang yang mati karena tertimpa bangunan juga mati syahid. Misalnya niatnya ketika itu dalam keadaan baik, nggak ada masalah, mati justru bagi seorang mukmin kematian adalah kebebasan dari kesengsaraan. Bagi seorang mukmin kematian adalah selesai dari kesengsaraan sama sekali. Yang ditinggalkan paling yang susah. Nah, kalau yang ditinggalkan yang susah, tapi bagi orang mukmin ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kematian itu. Alhasil nih fa'idha hiya tamur, di sini mungkin saja yang dimaksud adalah yakni karena campur dengan air pasti akan terjadi pergolakan. Karena lempung itu, karena tanah itu bisa tercampur dengan air, tidak mungkin terjadi kecuali terjadi pergolakan di situ. Am amintum fis sama yakhsifa bikumul. Walhasil diperingatkan oleh Allah untuk kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggap bahwa Allah tidak mampu untuk menenggelamkan kalian ke bumi? Allah Maha mampu. Makanya ini kalau kita baca tiap malam, kita disunahkan baca tiap malam ini. Dan surat Mulk itu adalah keamanan di kuburan. Makanya ketika di kuburan seharusnya nggak baca Yasin, baca surat Mulk. Iya bang, lebih pantas surat Mulk apa surat Yasin? Seharusnya surat Al-Mulk lebih pas. Tapi kalau dibaca surat Mulk pada nggak hafal, ya sudah, yang hafal Yasin ya Yasin saja. Nanti kalau nggak hafal semuanya repot nanti. Semuanya Quran pahalanya besar. Surat Mulk atau yang lain, mau surat Baqarah ya monggo, kalau hafal kan itu kan semuanya baik, semuanya untuk kita hadiahkan untuk orang-orang yang meninggal. Tapi sebenarnya kalau kita angen-angen, surat Mulk lebih pantas untuk kita baca dibanding dengan surat Yasin. Allah alam, ini pandangan saya, dan ini yang ketika saya menyertai Abu Said Muhammad itu ketika mau ziarah, yang dibaca dua, surat Yasin sama surat Al-Mulk, beliau baca ini. Tapi beliau tidak komentar seperti saya. Jangan dianggap ini omongan saya dari beliau, enggak. Saya hanya barengi beliau baca Yasin dan baca surat Al-Mulk. Tapi kalau diangen-angen, yang menjadi penjaga di kuburan adalah surat Al-Mulk. Nah, jadi kalau kita baca tiap hari, ingat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita itu tidak boleh merasa aman di dunia ini dari makrullah. Ini yang akan mengerem kita ketika kita berbuat dosa, maka kita akan ingat, kita akan merasa aman. Gusti Allah itu tidak kurang untuk bisa mendatangkan siksa azab di dunia ini. Tidak kekurangan cara. Mungkin kamu menganggap, oh di sini tanahnya nggak ada lumpurnya di bawah sama sekali. Bisa Allah yursila alaikum hasiban, dari langit diturunkan kerikil-kerikil, bisa saja. Nah, sekarang kita aman di mana? Gempa juga gampang sekali kita kerobohan rumah kalau kita angen-angen. Nah, apa yang merasa aman di mana kita? Dulu kita di gunung, wah di gunung tidak ada tsunami, di gunung juga bisa longsor. Dekat laut ada tsunami,
di sini nggak bisa merasa aman sama sekali. Dan kadang-kadang Allah juga menunjukkan apa namanya ini jatuhnya meteor-meteor yang tembus atmosfer. Dulu di mana, di Rusia atau mana itu pernah tembus itu? Arizona juga pernah tembus. Am amintum ma fis samai yakhsif ayyursila alaikum hasiba. Am amintum utawa ana toh nyentusaken sapa sira kabeh, ngrasa aman sapa sira kabeh man ing Allah fis samai utawa malaikat Gusti Allah fis sama ketika diperintahkan Allah untuk ini atau Gusti Allah nggih. Man ing Allah man fis samai kang dalam langit ayyursila untuk ngirim utus sapa man alikum ing atase sira kabeh hasiban ing krikil-krikil dari atas. Fasata'lamuna mongko bakal weruh sira kabeh kaifa iku kepriye iku kaya apa nadhiri utawi apa niki utawi anggon ingsun meden-medeni. Kaifa nadhir, bagaimana napa peringatan kami, terjadinya peringatan kami, yakni siksa yang akan turun. Kalian akan tahu nanti siksane kaya apa. Nadhir yakni perkara yang diperingatkan. Nanti kalian akan tahu bagaimana apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksane Gusti Allah. Ingat, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzaba lan yakti temen, yakti yakni bener-bener temen yakni tenanan dan bener-bener telah kadzdzaba ngorohaken sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep ing dalam sadurunge kaum, sadurunge orang sekarang niki, orang-orang kafir sekarang niki. Fa kaifa mongko iku kepriye ana kana tinemu apa nakirun apa anggon ingsun ngingkari, bukan ngungkiri tapi ngingkari. Apa ngungkiri ngono ya, nggak tahu niki bahasane bahasa Korea, saya juga nggak tahu ngungkiri. Nakir yakni napa pengingkaran kali, karena kan ingkar yakni merubah, merusak, ingkari pengingkaran kami dengan cara menghancurkan mereka. Dan ingat orang-orang sebelumnya, walaqad kadzdzaba niki tiga ilam qad, yani benar-benar sebelum orang-orang ini juga membohongkan rasul-rasul kami, azab kami dan seterusnya. Maka bagaimana kamu lihat akibat hukuman kami kepada mereka? Bisa lihat napa jenenge niki bekas-bekasnya. Fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayr. Ana toh ora ningali sapa wong akeh, sapa kaum, yakni wong akeh, wong kafir iki apa tidak melihat orang-orang yang tidak iman itu, orang-orang yang merasa aman itu. Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak ningali ilap tayri maring manuk fauqahum kang tetep ing dalem dure wong akeh, di atas orang-orang itu, di atas kaum itu. Sofatin hale megaraken suwiwine, wayak bidna lan mingkupno apa tayr mayum sikuhunna, ora engker, ora ngeker, ora memegang, ora mendiamkan, ora sing nahan sapa hunna ing tayr apa ilar rahman kejaba sapa zat kang welas asih, yaitu Allah Subhanahu wa taala kang welas. Innahu sa'tamene Ar-Rahman bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci iku basirun, iku zat sing pirsa. Apakah orang-orang yang tidak percaya itu tidak melihat kepada burung itu yang di atas mereka? Bagaimana mereka mengepakkan sayap kemudian memingkupkannya? Tidak ada yang bisa menahan mereka tetap di atas kecuali Allah Ar-Rahman yang maha belas kasihan, sehingga burung bisa mendapatkan rezekinya. Innahu bikulli syai'in basir, Allah melihat semuanya.
dirubah sedikit apa atmosfer itu, maka mereka nggak akan bisa niki, akan nggak bisa tertahan di atas. Ini kayak juga meringatkan kepada kita, kamu anggap benda-benda langit itu tidak banyak yang menabrak ke bumi kita. Itu yang menahan semuanya nggak turun ke kita itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kita ini juga hakikatnya adalah terbang di awan-awan, di awang-awang semuanya. Cuman kita besar saja tempat yang kita diam sehingga kita tidak merasa berada di awang-awang. Itu tidak ada yang menahan kecuali Allah Ar-Rahman yang maha belas kasihan. Walaupun kalian masih kafir, podo mencaci maki Allah, menyamakan Allah dengan sapi bahkan. Nah, yang iman itu hanya berapa persen dari yang iman itu yang benar-benar mengagungkan Allah hanya sangat sedikit. Maksudnya seperti itu Allah Maha Rahman sehingga tetap ditahan oleh Allah, tidak dilepaskan, tetap ditahan oleh Allah sehingga tetap dalam jalurnya sehingga kita bisa mendiami tempat ini. Ini disebut Ar-Rahman, benar-benar Ar-Rahman. Allah Maha melihat semuanya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi, amman ana tah utawi wong iku hadza atau anata iku amman utawi iku sapa hadzal ladzi utawi amman anata iku sapa hadzal ladzi iku ikilah yaiku hadzal ladzi ikulah kang utawi. Yani biasanya kan hadza kemudian musyar ilai perkara diisyarai adalah menjadi taukid atau badal, maka disebut iya iku. Biasanya tidak seperti itu. Hadzal rajulu utawi ikilah wong lanang. Biasanya kan gitu. Walaupun ar-rajulu di sini menjadi badale dari hadza. Tapi di sini beliau maknani karena di tempat mana-mana ini jadi badal, kemudian makanya alladzi iya iku. Ani hadzal rajulu jaa utawi wong lanang iki ku jaa wis teko sapa hadza qabla sa'atin sadurunge sak jam. Maknanya seperti itu. Tapi dalam nahwu hadza ini mubtada, ar-rajulu ini adalah badal sehingga diwaca ar-rajulu. Tapi maknanya kan hadza utawi iki ar-rajulu yaiku wong lanang, gak ngono biasane hadza ar-rajulu ta iki wong lanang. Untuk memang bahasa Indonesia karena menyesuaikan dengan bahasa Indonesia laki-laki ini langsung. Maka maknanya tidak hadza utawi iki ar-rajulu rupane wong lanang, tidak seperti itu. Nah, ini beliau memberi makna seperti ini hadzal ladzi, padahal alladzi adalah musyar ilaih, ada yang diisyarai tapi dimaknani ya iku. Amman anata utai wong hadzal ladzi iku wong wa kang utawi alladzi iku jundun iku bolo tentara, ini bolo tentara kurang tentara niki jundun bolo tentara lakum kang kanggo sira kabeh, kang tetep kedue sira kabeh, yang surukum kang nulungi sapa jundun kum ing sira kabeh min dunir rahman saking saliyane Gusti Allah Ar-Rahman kang welas asih. Siapakah orang-orang yang menjadi pasukan kalian, akan membela kalian, akan menolong kalian selain Allah Ar-Rahman? Gak ada. Inil kafiruna ora ana utawi wong kafir ora ana iku illa fi ghurur, kejaba iku ing dalem, kejaba iku ing dalem kabujuk, ketipu, tertipu, terjerumuskan. Orang-orang kafir itu keadaannya
tidak lain tidak bukan mereka adalah orang-orang yang terjerumuskan, tertipu semuanya, merasa ada pasukan, ada yang bisa membantunya. Enggak akan ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ada yang bantu, merasa punya ini ki healing kayak orang apa jenis ini ki, orang-orang yang mengharapkan Amerika akan membantunya ternyata enggak bisa membantu. Ya. Kama falil angkabuti takhadat baita. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, amman anatah utawi zat hadzal ladzi anatah utawi wong iku hadzal ladzi ikilah ya hadzal ladzi hadza iku iki alladzi ya iku wong yarzuku kang paring rezeki sapa alladzi ing sira kabeh in amsaka lamun ngeker, lamun menahan sapa Allah rizqa ing rizine Gusti Allah. Atau siapa orang yang bisa memberi rezeki kalian ketika Allah mau menahan rezekinya, enggak memberi kepada kalian? Tidak ada. Gusti Allah yang menciptakan semuanya, Gusti Allah yang beri rezeki kita semuanya. Menahan hujan ya sudah, tidak dapat rezeki, enggak bisa makan semuanya. Hujan bisa dialihkan. Hujan itu pasti datangnya, pasti turunnya pasti sama terus. Hujan itu tiap tahun itu pasti turunnya sama, tapi tinggal Allah mau ditaruh di mana. Pasti taruh di laut terus, enggak ada gunanya. Dan Allah maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Tidak ditempatkan di tempat-tempat yang kita tanami, bisa saja di mana saja. Ini pelaju fi utuwi wa nufur, balik delurung sapa wong akeh, sapa wong sing kafir, wong-wong kae kufar fi utuwin ing dalam gumedhe, ing dalam kesombongan, wa nufurin lan melayu, dan apa jenenge niki melayu, tidak mengikuti dan menjauhkan diri, melarikan diri dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau sadar, bahkan sebaliknya malah mereka terus menerus melakukan kesombongan dan melarikan diri dari mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman mongko ana toh utawi wong yamshi kang mlaku sapa man mukibban hale nung kepaken ala wajhi ing atase raine man iku ahda luweh oleh pituduh aman utawi wong yamshi kang mlaku sapa man sawiyan hale jejeg berdiri tegak ala siratin dalan laku ing atase dalan mustaqimin kang lurus. Apakah orang yang berjalan dengan jalan dengan cara apa jenis ini menunjamkan wajahnya ke bumi itu bisa lebih mendapatkan petunjuk, bisa jalan dengan benar menuju ke arah yang benar, atau orang yang berjalan dengan tegak berada di jalan dan dia berjalan di atas jalan yang lurus? Orang lungkep kayak gini gak melihat jalan, bagaimana dia bisa melaku ke arah yang benar? Pasti orang yang bisa berjalan dengan bertegak sini dan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus hingga dia bisa berjalan di jalan lurus, itulah yang akan bisa nyampe ke arah yang benar. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melihat petunjuk. Ya, tidak ditunjuk Allah dan tidak mau melihat petunjuk, sehingga dia digambarkan sama Allah tidak melihat ke depan tapi melihat ke bawah, bahkan sangat dekat dengan tanah wajahnya. Bagaimana bisa melihat petunjuk-petunjuk yang ada? Pasti dia akan tersesat. Dan orang yang benar-benar dapatkan petunjuk adalah orang yang berjalan begini, melihat sekelilingnya mana yang benar mana yang salah, tapi juga harus ala siratin mustaqim,
Artinya apa? Kalau menurut saya, Allah alam pemahaman saya, ada orang yang benar-benar nggak mau melihat kebenaran. Tapi ada orang yang mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran selain dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat, tapi tidak melihat siratin mustaqim, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berbuat baik, berusaha untuk melakukan kebenaran, tapi tanpa siratin mustaqim, tanpa agama Islam, tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya, pasti dia juga akan tersesat. Makanya orang-orang sekarang, kamu kayak apa saja kamu akan melihat kemungkaran dan kebenaran walaupun orang itu baik. Islam tapi keimanannya kurang, sehingga dia kadang-kadang ngikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ngikuti jalan pikirannya sendiri. Maka kamu akan melihat kemungkaran dan kebaikan. Karena dia berusaha untuk lurus. Kadang-kadang bukan Islam, tapi dia berusaha untuk berjalan dengan baik, melihat sekelilingnya, tapi tidak ala siratin mustaqim. Kamu juga akan melihat ini. Dia merasa ketika dia membela napa jenenge niki hal-hal yang mungkar menurut Islam seperti LGBT, orang-orang yang seperti ini kadang memang berpikir logis. Kan gitu kan? Berpikir logis, kayak apik-apik kabeh, tapi dalam hal ini dia jelas-jelas salah. Gak tahu bahwa dengan kamu mengajak-ngajak seperti ini, isok kayak kaum Lut yang aslinya 1-2 kemudian menjadi semuanya menjadi LGBT. Lah, kelangsungan hidup ini cara Nabi punya anak-anak kalau memang itu sudah menjadi wabah. Tidak sesuai dengan sunnah Gusti Allah yang mengendaki dunia ini akan apa jeneng langgeng selamanya. Semakin banyak yang seperti itu, maka semakin berkuranglah penduduk dunia, mau nggak mau. Nah, tidak sesuai dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab saja ya maksudnya. Tapi Allah lebih tahu bahaya yang akan mengintip, bahaya-bahaya yang lain yang selain kita tahu daripada apa yang diperingatkan oleh Allah, yaitu dengan LGBT itu. Jadi kudu pertama adalah napa tegak sawiyan, orangnya tegak bisa melihat kanan kiri mana yang ini, juga harus ala siratin mustaqim. Setelah itu harus ala siratin mustaqim. Apakah kalian sama melihat sama orang yang nggak mau sama sedangkan Allah pikirannya wis gak melihat, mau melihat kanan kiri, juga dengan orang-orang yang tegak dan masih melihat napa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul ngucapa sapa sira. Niki dawuh sapa sira. Kalau saya seperti yang kemarin apa jenenge niki, ini Allah yang menghitabi. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kepengin kalian meresapi mendapatkan manfaat yang besar, maka kita harus membayangkan bahwa yang ngendika ini adalah Allah. Dan itu ketika kita terbayangkan ini yang mengerja Allah, gak mungkin kita bilang dawuh sapa sira Muhammad. Pasti akan ngerti ngomongan nih Muhammad, Gusti Allah sing ngendika. Berkatalah kamu. Kan seperti itu. Nah, makanya ini kita harus, ketika kamu kepingin benar-benar enak menikmati Al-Quran, maka kamu harus merasa bahwa kamu sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Kul dawuh sapa sira. Ngomong sapa sira ning gone orang-orang kafir itu. Wallazi ansha'akum, utawi Gusti Allah iku alladzi dzat ansha'a kang nitahaken, kang nimbul nyukulna, kang nyiptakno sapa alladzi kum ing sira kabeh, wa ja'ala lan dadekaken sapa alladzi Allah lakum kanggo sira kabeh as-sam'a ing pengrungu, ngalah pendengar, wal absar lan pira-pira penglihatan, peningal, wal afidah lan pira-pira ati, qalilam ma kelawan sithik banget tashkuruna padha nyukuri sira kabeh. Allah lah yang menciptakan pendengaran untuk kalian, Allah lah yang menciptakan penglihatan untuk kalian, Allah lah yang menciptakan hati kalian yang bikin kalian bisa berpikir. Sedikit sekali kalian itu bersyukur.
Katakan pada mereka, kalian itu syukur sidik banget nyukur ini. Kul huwallazi dzara'akum, kul dawa sira huwa utai Allah iku alladzi kang dadekaken, alladzi dzara'akan dadekaken sapa alladzi kum sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, wa ilaihi lan maring alladzi tuhsyaruna dikumpulaken digiring dikumpulna sapa sira kabeh. Katakan pada mereka, Allah lah yang menciptakan kalian di bumi niki, yang menjadikan kalian di bumi Allah, dan kalian akan digiring, akan dibawa, bangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar, orang-orang kafir yang kau peringatkan itu pada ngomong ini. Mata iku kapan hadzal wa'du, ikilah janji. Kapan janji ancaman ini akan terjadi? In kuntum lamun ana sira kabeh kusadikuna iku padha temen kabeh. Mereka malah berkata, kapan ada janji ini? Kapan akan dibangkitkan itu? Kapan ada siksa itu? Kalau kalian benar-benar kapan itu terjadi? Kul dawa sira Muhammad, innamal ilmu angga mestine utawi weruh tumibane dina kiamat. Masalahnya innamal ilmu utawi napa? Kaweruh pengetahuan ilmu kiamat kapan iku indallahi iku ing dalem ngersane Gusti Allah. Ilmu ini innama itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya. Kapan mau ditiup terompet, malaikat yang niup terompet pun tidak tahu kapan. Malaikat Jibril, malaikat yang terdekat pada Allah pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala, hanya pada di samping Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat ini. Wa innama ana lan angin pemestine, yani hanyalah ana utawi ingsun iku nadhirun wong sing meden-meden mubinun kang pertelo. Aku hanya lah seorang yang memperingatkan kalian dengan peringatan yang keras. Falamma ra'auhu, mongko tatkala ningali sapa kufar hu ing azab, nanti ketika mereka melihat azab zulfatan hali parak, melihat siksa itu dekat, siat mongko pucet apa wujuhul ladzina, apa pira-pira ini wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina, maka akan menghitamlah, maka akan susahlah, maka akan kelihatan susahnya, mau bermuramlah ada wajah-wajahnya orang yang kafir. Waqila lan diucapaken, akan dikatakan nanti pada waktu itu, hadzal ladzi kuntum bihi tatta'un, hadza utawi iki siksa inilah iku alladzi iku perkara iku kang iku perkara kuntum iku siksa kuntum kang ono sira kabeh yang dulu kalian bihi kelawan alladzi iku tatta'una padha dakwa sira kabeh. Inilah yang kalian dakwa, tidak ada kebuktinya. Inilah kan nanti akan dikatakan kepada benar, inilah siksa, inilah yang dulu kalian waktu di dunia membohongkannya. Tatta'un mengaku bahwa itu mendakwa itu adalah sebuah kebohongan, atau tatta'un yang kalian meminta dari doa, meminta apa? Meminta untuk dicepatkan. Coba, kan sering mereka mengatakan, oh coba kalau benar turunkan sekarang, mana nggak ada buktinya adab itu. Nah maka di taddaun ini nantang dan minta untuk dicepatkan. Inilah yang kalian dulu minta dicepatkan supaya diturunkan sekarang. Gimana iso dua taddaun? Maknanya nopo podon dakwon, beliau memberi makna salah satu dari makna taddaun. Kan di taddaun maknanya apa? Maksudnya dakwah ini apa? Tuduhan tidak benar. Dakwah taddaun juga dari kata-kata doa artinya minta untuk segera diturunkan, untuk segera ditimpakan kepada mereka. Qul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul ngucap sapa sira Muhammad, dawuh sira Muhammad, ara'aytum ana ta ningali sapa sira kabeh
In ahlakani Allah, katakan pada mereka, apakah kalian memandang in ahlakani, lamun ngrusak ngancuraken ingsun sapa Allah Gusti Allah, waman lan ngrusak ngancuraken ing wong makya kang sertane ingsun, au rahimana utawa melasi sapa Allah na ing kita, ingsun lan orang-orang bersama kami, faman mongko utawi sapa iku yujiru iku nyelametaken nglindungi sapa man al kafirina ing pira-pira kafir min adzabin saking siksa alimin kang nglarakna. Pikirlah kalian, kalau Allah menghancurkan kami dan orang-orang bersama kami yang sebagaimana yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, kalian itu menginginkan aku dan orang-orang bersamaku sudah nggak ada dakwah lagi kepada kalian, ngeriwui kalian mengharapkan. Kalau memang aku Allah menghancurkan, Allah dan orang-orang ini ahlaka, maknanya kadang-kadang membunuh, mematikan itu juga ahlaka. Jadi ahlaka itu maknanya bisa menghancurkan, iso juga mematikan. Maka dalam bahasa Arab halaka nabiyun itu biasa. Halaka maknanya mati, wafat. Nabiyun itu bahasa kuno biasa dan memberi makna wafat. Jangan diwancarapkan, kadang-kadang ahlaka kadang menghancurkan orang kafir, tapi maknanya juga kadang mematikan orang ini. Jadi mungkin saja ahlakani di sini adalah maknanya halaka yang maknanya wafat. Makanya kalau kitab-kitab kuno jadi kan kok ono halaka nabi ini kok maknanya halaka. Halaka itu maknanya mati. Nah bahasa Jawa mateni ini ku ya piye maknanya? Gusti Allah mateni wong iki, mateni ya mati. Nah niku kan nek mateni wong kafir lek wong ya nyiksa jenenge. Nah, tapi wong nah, ini makna di sini jangan dikonotasikan bahwa ini akan mengadab, bukan mesti. Walaupun mungkin karena ini kan ngitopi kepada mereka, menghitopi kok kemudian dipotong di sini. Oh, Nabi bisa diadab, wah repot ini. Kayak ketika apa jenenge niki, aku yang benar atau kalian yang benar. Niku di surat apa niku? Ini kan ayat apa itu? Itu dikatakan Kanjeng Nabi nggak mau. Quran itu loh ragu yang benar siapa. Yang benar itu pasti satu. Kalau nggak aku ya kalian. Omongan seperti ini kemudian dikatakan berarti Quran itu ragu siapa yang benar, itu yang nggak bisa. Ini sama dalam artian apa? Ini ahlakani kemudian Kanjeng Nabi ini mungkin merasa bisa dihancurkan sama Allah, berarti wong Islam gak mungkin selamat. Urung-urung orang penjaminan selamat apa enggak. Malbo Kristen wae ngerti kan, Kristen mesti selamat penuh dengan kasih dan seterusnya. Nah ini tidak bisa seperti itu diartikan seperti itu. Alasannya Qul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana famayujirul kafirin. Kalau sebagaimana harapan kalian aku mati, orang-orang yang bersama aku mati, terus siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir dari azab alim? Gak ada. Aku mati gak mati, selesai gak selesai aku dakwah, tetap orang yang kafir tidak akan yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah yang sangat menyakitkan. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul ngatawa Muhammad, tegaskan kepada mereka ya Muhammad, wa utai Allah iku ar-Rahman, zat iku ar-Rahman, iku zat kang welas. Amanna wis iman sapa ingsun kabeh bihi kelawan ar-Rahman, wa alaihi lan ing atase ar-Rahman tawakkalna sumarah yani pasrah kita, tawakal kita. Katakan Muhammad, Allah Ar-Rahman itu yang kita iman dengan Allah Ar-Rahman, kita sudah berpasrah diri, kita berpegang pada nama Ar-Rahman. Fasata'lamuna moko padha weruh, moko buka bakal weruh sira kabeh man utai sapa
huwa iku utawi man iku fi dhalalin ing dalam sasar, ing dalam kesesatan mubinin kang pertelo. Kami iman dengan Allah Ar-Rahman, kita tawakal pada Ar-Rahman. Nanti kalian akan tahu siapa orang yang tersesat di antara kita. Yang benar-benar tersesat siapa, kita nanti akan tahu. Kul ngucap sapa sira Muhammad, katakan pada mereka lagi, ara'aitum ana toh ningali sapa sira kabeh. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pandangan kalian? In asbaha lamun dadi apa ma'ukum apa banyu ira kabeh iku ghairan iku ambles. Faman mongko utai sapa iku yakti iku bakal nekaken sapa man kumi sira kabeh. Nekaken bimain kelan banyu, mainin kang nyumber. Mainin kang nyumber kang apa jenenge niki? Kang ketok yang kelihatan, yang bisa dilihat. Katakan kepada mereka, bagaimana kalau air yang kelihatan ini, yang di atas ini, yang di sumur kita, kemudian Allah menenggelamkannya? Kamu anggap bahwa Allah nggak mampu? Mampu Allah. Kalau sudah digitukan oleh Allah, kemudian siapa yang bisa mendatangkan air? Gak akan ada. Nah, makanya ini perlu peringatan ketika kita membaca ini dengan angan-angan, dengan merasa dihitabi sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan maksiat, akan selamat di kuburan. Tapi insya Allah dengan membaca, walaupun angan-angannya kurang, ini juga akan menjadi penyelamat kita di kuburan. Paling kalau dibaca tiap malam akan kita akan menjadi hujah, kita akan menjadi pembela kita nanti di kuburan kita. Kalau maksiat ya menungso wis aturan adune maksiat, tapi insya Allah segera taubat, langsung kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Qalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma jal jamana hadha jaman marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirah asraril Fatihah. Syaitan tarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.